saya ingin memperkenalkan kelengkapan pakaian adat pria Sumba Timur. Yang pertama, model menggunakan hinggi kombu berwarna merah, terdiri dari 2 lembar. Yang satu sebagai hinggi kalambung, yaitu hinggi yang dililit atau diikat di pinggang dengan motif rusa. Dan juga rusa ini dalam filosofi Sumba bermakna keberanian, keperkasaan, karena ada baitan adat yang mengatakan pajangga kaduruhang. Jadi menunjukkan sisi kejantanan pria dalam hal kawin mawin, dia berani mengambil gadis di tempat lain, itu menunjukkan ketangkasan dan keberanian sebagai pria Sumba. Dan kain yang satu lagi yang di pundak disebut hinggi paduku. Nah, hinggi paduku berada dalam pundak kain yang dipakai oleh model untuk melengkapi hinggi kalambung. Dan secara pakai, cara menggunakan pakaian adat Sumba Timur bagi pria Sumba adalah terdiri dari satu pasang 2 kain. Yang satu dililit di pinggang hinggi borong, dan yang satu hinggi duku, patah duku di pundak pria tersebut. Kemudian bisa pada acara formal menggunakan kemeja ataupun berwarna yang senada dengan kain yang dikenakan. Dan yang kita tampilkan hari ini menggunakan pola asli. Kemudian juga mereka menggunakan tali pengikat pinggang yang disebut kalorung paputi. Jadi dari tali temali kulit kayu khas Sumba yang dipintal dengan demikian rupa, itu disebut kalorung paputi atau liku borong, untuk menahan, fungsinya untuk menahan atau memperkuat ikatan kain yang di kelambung atau yang dililit tadi. Kemudian di kepala, ya, di kepala menggunakan destar kepala yang disebut tiara atau tera. Dan tiara itu biasanya warnanya disesuaikan dengan kain. Dan saat ini model menggunakan kain kombu, dan hingga itu di teranya juga disesuaikan dengan warna kain tersebut. Dan di pinggang si pemakai, dia menggunakan diselip pinggang ada namanya kabiala bangging. Bagi pria Sumba, menggunakan kabiala bangging melambangkan laki-laki yang perkasa, yang kuat dan kokoh. Kemudian dia juga memakai kalumbut, kalumbut hadak kita bilang, karena dibuat dari seni tradisional yang sangat tinggi untuk memberi motif variasi kepada kalumbut, karena ada juga pola kalumbut asli yang hanya terdiri dari anyaman lontar atau rotan, tapi yang dikenakan model saat ini adalah kalumbut muti. Dan juga menggunakan aksesoris tambahan, yaitu kanatar yang dikalungkan pada leher untuk menunjukkan bahwa perhiasan pria Sumba juga bisa menggunakan aksesoris seperti ini. Kelengkapan pakaian adat pria Sumba, model menggunakan kain kawuru Sumba dari Kecamatan Kanatang. Yang pertama, seorang pria Sumba dalam mengenakan busana adatnya terdiri dari 2 lembar kain, yaitu satu yang dililit di pinggang dan satu yang di pundaknya. Kain dililit di pinggang disebut kain kalambung, kain yang dililit di pinggang. Dan hari ini kita lihat bersama ada motif yang tertera, juga motif rusa. Kainnya polos, tapi di ujung motifnya itu ada motif rusa. Rusa seperti tadi melambangkan kejantanan, keberanian, dan keperkasaan seorang pria Sumba, menunjukkan bahwa saya pantas untuk mengambil gadis dari kampung yang dia niatin. Dan kain yang satu lagi disebut hinggi paduku. Hinggi paduku yaitu kain yang digantung pada pundak untuk melengkapi hinggi kelambung yang tadi sudah dipakai dililit di pinggang. Kemeja yang digunakan kalau kita mengenakan busana bisa disesuaikan dengan warna. Kalau macam ini bisa pakai kemeja biru atau putih, disesuaikan. Kita lanjut, tali pengikat pinggang.
tali pengikat pinggang fungsinya untuk memperkuat kain yang dililit atau yang dikelambung, sehingga saat diikat atau dikelambung pemakainya merasa nyaman karena kuat ikatannya. Disebut kalorung paputi. Kalorung paputi ini atau liku borung biasanya terdiri dari pintalan kulit kayu terbaik yang ada di Sumba, dipilin dengan baik karena dia merupakan perhiasan pinggang pria Sumba, sehingga memang kulit kayu yang terpilih dipilin dengan baik. Itu untuk kalorung paputi untuk memperkuat pinggang. Kemudian kita pindah pada ornamen kepala. Untuk menutup kepala disebut tiara. Nah, jadi pria Sumba mengenakan satu pasang kain dan satu selendang kecil untuk membungkus kepala atau disebut tiara. Kemudian di pinggangnya juga diselipin parang, disebut kabiala bangging, di mana kaum pria Sumba tidak lengkap manakala tidak menggunakan kabiala bangging. Karena dengan memakai kabiala ini laki-laki Sumba nampak perkasa, kuat dan tangguh dan mampu menghadapi apapun ke depannya. Juga sebagai aksesoris tambahan menggunakan kalumbut. Nah, kalumbut aslinya terbuat dari daun lontar dan diberikan sedikit hiasan motif yang terdiri dari sulaman benang tas hitam bertali hitam. Kalumbut adalah sesuatu hal yang tidak boleh jauh dari pria Sumba atau orang Sumba, karena ini adalah tempat siripinang. Karena orang Sumba setiap bertemu tamu siapa saja, tanda rasa welcome, tanda menghormati tamu, bentuk penerimaan adalah dengan menyuguhkan siripinang itu sendiri. Dan juga dalam perhelatan-perhelatan pernikahan besar atau adat besar, boleh juga sekali-sekali menggunakan aksesoris leher seperti kanatar, bisa ditaruh di pinggang, bisa juga ditaruh di leher sebagai ornamen hiasan. Model menggunakan busana asli Sumba Timur. Kita mulai dari ornamen kepala, terdiri dari tiduhai sebagai mahkota kepala perempuan Sumba Timur. Pada zaman dahulu satu-satunya kita menggunakan hiasan kepala adalah mahkota dari kulit penyu dan diukir dengan hiasan tradisional khas Sumba. Ada ayam, ada kuda, ada rusa dan seterusnya. Itu melambangkan bahwa wanita Sumba sangat agung ketika mengenakan tiduhai. Sisir yang ditaruh di atas kepala sebagai mahkota, dan model juga menggunakan anting-anting yang terdiri dari muti salak atau anahida, juga menggunakan kalung dengan liontin mamuli. Dan kita tahu bersama mamuli ini adalah simbol gender wanita di Sumba, dan karena orang Sumba sangat menghormati hal-hal yang berbau feminisme atau keibuan itu sendiri, sehingga benda budaya ini selalu dikenakan sebagai aksesoris maupun benda adat pada perhelatan pernikahan atau adat apapun. Kita membawa bola hapa seperti tadi, bahwa perempuan atau orang Sumba harus selalu memegang siripinang dimanapun dia berada, karena itu adalah sebuah simbol untuk menghormati tamu atau siapapun kenalan yang datang. Kita selalu memberi rasa hormat, rasa menjalin silaturahmi itu dengan melalui suguhan siripinang. Dan sarung yang dikenakan ini adalah sarung pahikung umalulu dengan motif andung dan anatau. Motif andung adalah lambang lambang kemenangan pada musuh, karena kita tahu pada zaman dahulu ketika zaman prasejarah, ketika orang Sumba melakukan perang antar suku maupun dengan pihak lain, pada saat mereka memenangkan pertempuran pada siang atau siang hari, ketika malam hari mereka kembali ke kampungnya, maka kepala-kepala tengkorak yang dikalahkan itu kepala musuh ditaruh di pohon di sekitar rumah, agar ketika pagi hari masyarakatnya melihat bahwa ternyata tadi malam peperangan kita sudah menangkan
buktinya ada tengkorak yang digantung, jadi itu disebut andung. Sedangkan motif manusia utuh, tangan di atas dan seterusnya menunjukkan bahwa manusia Sumba dari lahir sampai dia kembali ke haliknya, dia sebagai makhluk Tuhan yang sempurna dan selalu bersandar pada kehendak yang maha kuasa, menunjukkan bahwa kita berpasrah diri dalam tanda petik, bahwa kita mengandalkan kemurahan Tuhan saja untuk apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dan di atas ada sedikit ornamen kupu-kupu, dalam bahasa Sumba artinya kabiabak. Kupu-kupu itu adalah binatang yang memiliki warna yang cantik, jadi kita berpikir bahwa warna-warni yang ada di kupu-kupu itu adalah warna-warni kehidupan yang selalu beriringan dengan kaum perempuan, di mana hal-hal yang indah-indah identik dengan kaum perempuan Sumba. Tampilkan salah satu model busana rambu Sumba Timur atau perempuan Sumba Timur. Seperti tadi kita mulai dari ornamen kepala, terdiri dari tiduhai. Tiduhai ini terdiri dari kulit kea atau kulit penyu, yang pada zaman dahulu, dari dulu kami mengenakan tiduhai sebagai mahkota kehormatan perempuan Sumba. Dan biasanya kita menggunakan tiara. Lilitan kain hijau itu tiara yang digunakan kaum wanita untuk menahan daripada sisir tiduhai itu sendiri. Dan kita lihat model juga menggunakan anting-anting yang terdiri dari muti salak, kemudian aksesoris lehernya menggunakan anahida dan lulu amah kecil yang ada liontin mamulinya. Seperti tadi juga kita orang Sumba selalu menggunakan mamuli sebagai aksesoris yang selalu dikenakan dan melengkapi juga kelengkapan muti salak. Juga model menggunakan bola pahapa seperti orang Sumba pada umumnya dalam menjalin silaturahmi atau bertemu dengan orang baru atau siapapun dimanapun, maka sebagai rasa tanda welcome selalu menyuguhkan sirih pinang. Dan kalau kita membawa tempat sirih namanya bola pahapa, maka bola pahapa tersebut yang kita kasih ke tamu untuk sama-sama makan sirih pinang atau hapa. Dan model menggunakan kain lau pahikung umalulu dengan motif naga. Filosofi Sumba ular naga, kita tahu dalam dalam komunitas atau kelompok ular naga adalah ular yang terbesar, sehingga pada motif-motif ular naga itu biasa hanya digunakan pada strata sosial tertentu saja dalam pemakaian selama ini. Tetapi karena kita sekarang sudah berada pada zaman yang sudah begitu maju, maka siapapun manakala mampu, karena kain-kain seperti ini yang asli juga sangat dihargai tinggi, dan motif naga itu melambangkan kekuatan, kebesaran, keagungan sebagai orang Sumba. Ya, model kali ini menggunakan busana Sumba Timur, seperti tadi dari bagian kepala menggunakan tiduhai sebagai mahkota perempuan Sumba yang terdiri bahannya dari kulit penyu, kemudian ada motif-motif tradisional seperti motif ayam, kuda, rusa dan sebagainya, biasa itu ada di ornamen itu. Kemudian juga menggunakan anting dari muti salak, dan yang biru itu dari walaona. Walaona itu adalah muti yang biasa kita ronce dalam muti salak sebagai variasi. Juga menggunakan kalung anahida dengan liontin mamuli sebagai simbol keibuan dan menghormati kaum wanita. Adalah benda adat yang sering digunakan sebagai aksesoris perempuan Sumba
maupun sebagai benda adat dalam perhelatan budaya, adat besar maupun adat perkawinan, pernikahan dan seterusnya. Kemudian model juga membawa bola hapa sebagai sarana komunikasi atau rasa menerima bila kita bertemu siapa saja, ada orang yang bertamu atau bertemu di mana berkenalan. Orang Sumba selalu menyapa tamunya dengan suguhan siripinang. Dan yang model hari ini kenakan adalah lauk kanatang, lauk kawuru kanatang dengan ornamen kambuli. Kambuli adalah jenis teknik menyulam yang dikuasai oleh para wanita Sumba, dan selain bentuk motif tenun ikat yang tertera pada sarung tersebut, mereka biasa menambahkan dengan teknik kambuli atau teknik sulam untuk memberikan variasi pada sarung atau kain yang dikenakan. Dan hari ini kita lihat ada motif kakak, burung kakak tua, menunjukkan bahwa dalam segala sesuatu pengambilan keputusan kita juga harus melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan di bawah ada motif tenun ikat singa berkepala manusia, menunjukkan bahwa perempuan Sumba juga atau maupun pria Sumba selalu memiliki keberanian dalam menghadapi tantangan hidup sejauh apapun itu. Demikian model yang bisa ditampilkan, dan sarung ini sarung kanatang dengan motif garis-garis. Ini sarung tenun ikat asli selain yang dua model pertama tadi kenakan. Tanah Jawa ai baku ibu pamanyaranya angun na anandung maluring duku angun ai hiling ada naik wanggu angwaruang
Ay baana luri milanggonya ango pandaningu anda mono akadukuango. Ay hiling adanay ka wangu ango duku ay ay lipatan da bielinggunya ka una ango tanahum bata nangiapa dia dingono ay tanah marapuno. Kamahinggunya duku na analuri milanggono. Ay hiling adanay ka wangu angwa duku ay ay kunjarang uy kakapalu pangoy kapilutuango ay baku palala papatana Jawa ango la Surabaya ango. Iye kanda ukunggu pawanggu ango kamahinggunya duku na analuri mahilanggo.